Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Zat yang ilahi Robbi, yang mana atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka pada hari ini, dan juga kita bersyukur sekali pada hari ini masih diberikan umur dan kesehatan dengan sehat yang walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta panutan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-temanku sekalian, sebelumnya kami dari kelompok 8 izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 8, ada saya sendiri, Ramlan Asmul Fauzi, dan Selinda Jauja. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi mengenai pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengertian hipotesis, yang kedua jenis-jenis hipotesis, yang ketiga karakteristik hipotesis yang baik, yang keempat cara merumuskan hipotesis, dan yang terakhir yang kelima prosedur dan jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo atau belum tentu benar, dan tesis kesimpulan. Jadi, hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya, dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Dalam Yatim Rianto menyertakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis belum tentu benar. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung pengujian dari data empiris. Jadi, kesimpulannya, hipotesis merupakan hasil atau jawaban yang bersifat sementara yang belum tentu benar, dan kebenaran hipotesis dibuktikan dari hasil penelitian dan pengujian dari cara empiris. Yang kedua, jenis-jenis hipotesis. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau secara negatif, antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Hipotesis statistik. Hipotesis dilihat dari kategori rumusnya. Kategori rumusnya dibagi menjadi dua, yaitu satu, hipotesis nihil atau null hipotesis, yang biasa disingkat dengan HO, dan yang kedua, hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Hipotesis mayor dan minor. Ditinjau dari keluasan dan lingkupnya, dapat dibedakan menjadi hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian. Sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor atau jabaran dari hipotesis mayor. Yang ketiga, karakteristik hipotesis yang benar. 1. Mempunyai daya penjelas. 2. Hubungan antara dua variabel atau lebih. 3. Disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritis dan hasil penemuan terdahulu. 4. Harus dapat diuji.
5. Konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. 6. Rumusan hipotesis hendaknya singkat dan padat. 7. Sesuai dengan fakta. 8. Diterima oleh akal sehat. Yang keempat, perumusan hipotesis. 1. Pernyataan yang mengarah kepada tujuan penelitian. 2. Tujuan penelitian adalah memecahkan masalah atau untuk menjawab pernyataan penelitian hipotesis. 3. Berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud ingin diuji secara empiris. 4. Hipotesis harus menyatakan secara jelas variabel-variabel yang diteliti. 5. Berupa pernyataan-pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori lebih kuat jika dibandingkan dengan hipotesis lawannya. Untuk selanjutnya, pemaparan materinya akan diserahkan kepada rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, yang kelima, membahas mengenai prosedur pengujian hipotesis. Dari prosedur pengujian hipotesis, terdapat 5 langkah dalam prosedurnya. Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu ada hipotesis nol atau nihil atau H0, dan juga ada hipotesis alternatif atau tandingan, disebut juga H1 atau HA. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Nah, taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Selanjutnya, secara umum taraf nyata ini dituliskan sebagai misalnya alfanya itu 1%, yang artinya alfanya itu 0,01. Selanjutnya alfa 5% itu sama dengan 0,05 dan juga sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah pembentukan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau H0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian ini adalah arah pengujiannya. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menentukan nilai uji statistik. Nah, uji statistik ini merupakan perhitungan untuk menduga parameter 7 data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi atau P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel atau S. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Nah, dalam pembuatan kesimpulan itu menggunakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Dan yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Nah, selanjutnya mengenai jenis pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesis ini berdasarkan parameternya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengujian hipotesis tentang rata-rata, di mana pengujian hipotesis tentang rata-rata ini adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Terdapat 2 jenis dari pengujian hipotesis tentang rata-rata, ada sampel besar, yaitu N-nya lebih dari 30, dan juga ada sampel kecil yang N-nya kurang dari sama dengan 30. Jenis yang kedua yaitu pengujian hipotesis beda 2 rata-rata, yang juga terbagi menjadi 2, ada sampel besar yaitu N-nya lebih dari 30, dan juga sampel kecil yang N-nya kurang dari sama dengan 30. Nah, selanjutnya ada pengujian hipotesis tentang rata-rata mengenai contoh soal.
Nah, di sini ada contoh soal dari sampel besar atau N-nya lebih dari 30. Contoh soalnya, suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa timpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh bahwa berat rata-rata bersihnya itu 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, penyelesaiannya itu, yang pertama diketahuinya itu tadi sampelnya ada 50 ya. Selanjutnya, X atau, rata-rata berat bersihnya itu ada 375 dan simpangan baku bersihnya ada 125 dan juga, di sini tadi hipotesis nya itu 400 ya. Selanjutnya kita, menuliskan formulasi hipotesisnya tadi H0-nya itu 400, H1-nya atau hipotesis satunya itu juga 400, mohon maaf kurang dari, 400. Selanjutnya menentukan taraf nyata dan nilai tabelnya. Tadi kan di dalam soal ditulis bahwa uji dengan taraf nyata 5%, yang artinya alfanya 0,05. Sehingga didapat Z 0,05 yaitu minus 1,64 dengan pengujian sisi kiri. Nah, kemudian menentukan kriteria pengujian. Seperti pada gambar, ada daerah penolakan dan juga daerah penerimaan. Sehingga jika H0-nya diterima, H0-nya akan diterima jika Z0-nya lebih dari sama dengan kurang minus 1,64 dan H0-nya ditolak jika Z0-nya kurang dari minus 1,64. Setelah diuji statistik didapat bahwa Z0-nya minus 1,41 sehingga kesimpulannya maka H0-nya dapat diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kalengnya ini sama dengan 400 gram. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, itu dengan sampel kecil atau N-nya kurang dari sama dengan 30. Contoh soalnya sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu yang memiliki berat kotor seperti yang diberikan pada berikut ini. Nah, terdapat ya tadi sampelnya dalam PPT. Lalu jika digunakan taraf nyata 1%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng dengan alternatif tidak sama dengan. Nah, berikan evaluasi Anda. Nah, penyelesaiannya tadi diketahui ya, sampelnya ada 15, selanjutnya alfanya itu 1% atau uji taraf nyatanya. Dan juga hipotesisnya itu 1,2. Dijawab dan dicari gitu ya, sehingga didapat X-nya sama dengan 0,02 dan ditulis formulasi hipotesisnya dan ditentukan taraf nyata dan nilai tabelnya sehingga didapat T 0,05 ini sama dengan 2,977. Digambarkan kriteria pengujiannya seperti pada gambar. Setelah diuji statistik, ternyata T0-nya didapat bahwa 1,52. Kesimpulannya, karena T0 0,005 ini sama dengan minus 2,977, yang artinya dia kurang dari sama dengan 1,52, kurang dari sama dengan minus 2,977, maka H0 ini dapat diterima. Jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata ini berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Kegiatan presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami yang mempresentasikan presentasi ini, dan umumnya bagi yang telah menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.